Bab 1226. Tracy merasa bersalah terhadap Tabib Hansen. Menyuruhnya pergi mengikuti dirinya kemana-mana. Sungguh menyulitkan orang tua itu. Namun, sekarang dia mau pergi ke Paris untuk mencari Daniel. Tidak bisa meninggalkan Tabib Hansen dan ketiga anak di sini. Bagaimanapun juga, sekarang hubungannya dengan keluarga Louis sedikit rumit. Meskipun Duke tetap bersikap ramah dan perhatian padanya, tetapi sikap Vincent dan Maggie ada sedikit perubahan. Tracy tahu, menjelang acara pernikahan, sampai sekarang kakaknya, Lorenzo, malah belum memberikan kabar apapun. Takutnya sejak awal sudah ada pemikiran seperti ini di dalam hati Vincent dan Maggie. Pertama, menganggap alasan Lorenzo menyetujui pernikahan ini adalah ingin memberikan tempat bernaung bagi Tracy dan anak-anak. Kedua, mereka juga khawatir bahwa diri mereka berdiri di kubu yang salah. Awalnya ingin menggunakan pernikahan ini untuk menjalin hubungan dengan keluarga Moore dan meningkatkan status keluarga mereka. Namun, tidak disangka sekarang keluarga Moore menghadapi krisis dan keluarga Wallens malah kembali ke puncak. Saat ini mereka kehilangan pendukung besar, yaitu keluarga Moore, juga telah menyinggung Daniel. Ini namanya tidak mendapatkan keuntungan, malah mengalami kerugian. Segala keuntungan yang didapatkan tidak bisa menggantikan kerugian. Jika berpikir secara logis, Vincent dan Maggie tidak bersalah. Hanya saja kekurangan rasa kemanusiaan. Awalnya Tracy menganggap Duke sekeluarga tidak akan berkonflik dengan orang. Sangat tulus dan sederhana. Tetapi sekarang terlihat jelas bahwa itu adalah kesalahpahaman. Tracy pergi mencari Tabib Hansen, lalu menceritakan secara singkat mengenai dirinya yang mau pergi ke Paris. Begitu mendengarnya, Tabib Hansen bertanya dengan bingung, bukankah 3 hari kemudian kamu dan Duke akan menikah? Kamu malah pergi ke Paris terlebih dahulu. Apa ada masalah? Sejujurnya, awalnya Tracy tidak ingin membicarakan masalah yang terjadi. Tetapi dia terpaksa menjelaskannya. Beberapa hari yang lalu, Daniel datang dan membawa ketiga anak pergi. Aku ingin pergi ke Paris untuk berunding dengannya. Baiklah, Tabib Hansen tersenyum. Saat tidak memberikan pengobatan, aku menyiapkan obat-obatan di rumah kecil ini. Mengenai masalah yang terjadi di villa, aku sungguh tidak tahu. Maaf Tabib Hansen, lagi-lagi membuatmu bepergian. Tracy merasa sangat bersalah. Kali ini saat sampai di Paris, setelah aku mengurus masalah selama beberapa hari ini, maka aku akan mengirimmu pulang ke kota tua. Apa ada pesawat untuk pulang ke kota tua dari Bordeaux? Sejak awal Tabib Hansen sudah ingin pergi, atau aku langsung pulang dari sini saja. Sekarang sudah mau pergi, aku masih belum sempat berterima kasih padamu. Tracy merasa sedikit tidak tenang. Masih ada hari lain, Tabib Hansen berkata sambil tersenyum. Penyakitmu dan Carla sudah sembuh. Aku juga sudah tidak perlu tinggal di sini. Tapi, dia teringat Daniel. Sebelumnya, bukankah Daniel jatuh sakit? Apa sekarang dia sudah tidak apa-apa? Hari itu saat melihatnya, berat badannya memang turun banyak, tapi raut wajahnya cukup bagus. Tracy tidak tahu bahwa Daniel jatuh sakit. Mungkin sudah sembuh. Baguslah kalau begitu. Tabib Hansen mengangguk. Kalau begitu, aku pulang dulu. Kebetulan obat yang disiapkan untuk kalian juga sudah hampir habis. Kelak jika ada masalah lain, kamu datanglah ke kota tua untuk mencariku. Baiklah. Aku akan segera menyuruh orang untuk mengaturnya. Tracy segera menyuruh Paula untuk mengatur pesawat khusus. Paula memeriksa bahwa ada pesawat dari Bordeaux ke kota Bunaken, tetapi tidak ada yang langsung ke kota tua. Setelah berunding, Tabib Hansen akhirnya memutuskan kembali ke kota Bunaken dulu. Dia juga ingin pergi ke makam James Smith, ayah Tracy, lalu pergi menemui beberapa teman lama. Nanti kembali ke kota tua dari kota Bunaken juga sama saja. Tracy segera mengutus 2 pengawal dan 2 pelayan untuk mengantar Tabib Hansen beserta Dixon dan Amanda pergi ke bandara. Dia juga berpesan kepada mereka untuk menjaga dan melindungi Tabib Hansen dengan baik. Harus mengantarkan Tabib Hansen ke kota tua selamat sampai di tujuan. Segalanya sudah diatur dengan baik. Di sisi lain, Tracy juga membawa ketiga anak berangkat ke Paris lebih awal. Rombongan mobil perlahan-lahan melaju keluar dari kediaman keluarga Louis. Tetapi pengawal keluarga Louis malah menghadang. Maaf, Nona Tracy.
Tanpa perintah dari Tuan Besar dan Nyonya Besar Louis, Anda tidak boleh meninggalkan kediaman ini. Mendengar perkataan ini, emosi Paula tersulut. Hal ini berarti Vincent dan Maggie sudah berpesan terlebih dahulu bahwa Tabib Hansen boleh pergi, tetapi Tracy tidak boleh pergi. Bab 1227. Nona, kami bukanlah budak keluarga Louis. Tidak ada kebebasan untuk keluar masuk. Paula langsung berseru marah. Menyingkirlah. Maaf, para pengawal tetap menghadang jalur keluar. Tidak bersedia menyingkir. Pada saat bersamaan, tentara penjaga menelepon untuk memberitahu Vincent dan Maggie. Di sekeliling, sebaris tentara mengepung dengan rapi, memblokir jalur keluar mereka. Melihat hal ini, sudut bibir Tracy menyunggingkan senyum mencibir. Vincent dan Maggie sungguh sudah bersusah payah. Takut dirinya kabur. Nanti malah akan membuat Louis sekeluarga menjadi bahan tertawaan. Maka mereka pun membuat pengaturan sebesar ini. Saat Tabib Hansen pergi, sepertinya mereka sudah tahu bahwa Tracy mau pergi ke Paris lebih awal. Maka diam-diam berpesan kepada para tentara untuk menghadangnya. Mereka tidak turun tangan sendiri. Hanya memberikan pukulan awal untuk membuat Tracy takut. Sungguh bagus, Nona Tracy. Asalkan Anda memberikan perintah, kami akan langsung menerobos. Tidak perlu takut pada tentara-tentara itu. Semuanya adalah orang tak berguna. Sebagai bawahan terdekat Lorenzo, Jeff tidak pernah gentar dalam melakukan segala sesuatu. Hanya puluhan tentara. Dia sama sekali tidak memasukkan mereka ke dalam pandangannya. Tidak perlu. Tracy sudah tidak seperti sebelumnya. Sekarang dia sangat tenang dalam melakukan segala sesuatu. Sebelum Kak Lorenzo muncul, jangan berkonflik dengan keluarga Louis. Bagaimanapun juga, pernikahan ini disetujui olehnya. Kalau begitu, sekarang harus bagaimana? Naomi bertanya dengan suara kecil. Tunggulah. Tracy menyandarkan tubuhnya ke tempat duduk, sambil mengelus-elus bulu rosi si elang. Dia masih berpesan kepada para pelayan wanita untuk menyelimuti ketiga anak yang sedang tertidur itu. Untuk apa menunggu mereka? Paula tidak terima. Maka berbicara dengan suara rendah. Menurutku, jika sekarang kita menerobos, aku tidak percaya mereka akan sungguh berani menembak. Meskipun sungguh menembak, kita juga tidak takut. Tutup mulutmu. Naomi memelototinya. Paula memendam emosinya dan tidak berani bicara lagi. Dengan cepat, Maggie perlahan-lahan datang dengan menaiki kereta kuda. Dia menegur para pengawal dan tentara itu, mengatakan bahwa mereka tidak punya sopan santun dan tidak tahu batasan. Berani-beraninya menghadang rombongan mobil Tracy. Dia juga mengatakan bahwa Tracy adalah calon nyonya rumah di keluarga Louis, maka semua orang harus bersikap hormat padanya. Perkataan ini diucapkan dengan aura yang kuat, seolah-olah tak bercelah. Namun, di mata orang keluarga Moore, ini adalah sarkasme ditambah kepura-puraan. Tracy tidak mengatakan apa-apa, hanya memeluk Rosie si elang dan dengan tenang melihat Maggie yang sedang berakting. Tracy, jangan marah. Aku sudah menegur mereka. Maggie berjalan ke samping jendela mobil, lalu melirik ke dalam mobil. Oh, membawa anak-anak juga. Sudah begitu malam. Kamu mau pergi kemana? Pergi ke Paris. Tracy berbicara terus terang. Aku mau lebih cepat pergi mencari Daniel dan membicarakan masalah anak dengannya. Bukankah kita sudah sepakat bahwa besok pagi kita sekeluarga pergi bersama-sama? Maggie sangat menekankan nada bicaranya saat mengucapkan kata, sekeluarga. Sekarang kamu seorang diri membawa anak-anak pergi ke Paris. Perjalanan sangat jauh. Aku sudah mengatur pesawat khusus. Tracy memotong perkataan Maggie. Nyonya besar tidak perlu khawatir. Aku hanya mau pergi untuk merundingkan masalah anak-anak. Sehari sebelum acara pernikahan, aku pasti akan muncul di hadapan kalian. Tracy, lihat apa yang kamu ucapkan. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Maggie tersenyum, lalu berkata penuh arti, 3 hari lagi, kamu dan Duke akan menikah. Berbagai media besar di seluruh dunia sangat memperhatikan acara pernikahan spektakuler ini. Jika saat ini tersebar rumor yang tidak sedap, martabat keluarga Louis dan keluarga Moore akan berpengaruh. Apa kamu mengerti? Aku mengerti, Tracy berkata dengan datar. Aku mengerti kekhawatiran Nyonya besar. Makanya aku semakin ingin bertemu dengan Daniel sebelum acara pernikahan untuk membicarakan masalah dengan jelas.
Jika dia membuat keributan di acara pernikahan, martabat kedua keluarga kita akan sungguh tercoreng. Mendengar perkataan ini, Magi seketika tertegun. Benar juga. Dengan identitas Daniel, jika membuat keributan di acara pernikahan, itu akan sungguh tidak enak dilihat. Bab 1228. Tapi dengan sangat cepat, Magi bereaksi, aku tidak akan menghentikanmu untuk pergi menemui Daniel. Aku hanya merasa, akan lebih tepat kalau kami menemanimu kembali ke Paris dan membuat beberapa pengaturan. Barulah kamu pergi menemuinya. Pengaturan. Tracy mengerutkan kening. Pengaturan apa? Kamu juga merupakan putri dari keluarga kaya, maka kamu pasti mengerti. Magi berkata sambil tersenyum. Aku tetap harus membersihkan wartawan yang bersembunyi di sekitar hotel kan. Boleh saja kalau Duke tidak mengganggu pertemuanmu dengan Daniel, tapi dia tetap harus menemanimu ke hotel. Anda membuat masalah menjadi terlalu rumit. Tracy sangat tidak berdaya. Pengaturan Anda yang seperti itu lebih mudah mengejutkan Daniel. Tiba saatnya. Tidak ada yang bisa dibicarakan lagi. Aku bukan orang bodoh. Aku bisa mengaturnya secara diam-diam. Nyonya Besar Louis. Tracy tidak ingin terus berbicara dengan Magi lagi. Biarkan aku yang membereskan masalah ini sendiri. Tolong minta mereka jangan menghalangiku. Tracy, aku menganggapmu keluarga. Barulah mengatakan ini padamu. Tiba-tiba Magi berubah menjadi serius. Kamu dan Duke sudah akan menjadi suami istri yang sah. Daniel melihatnya sendiri. Kalian tidak mungkin bisa kembali bersama. Saat ini, seharusnya kamu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabmu. Mempersiapkan pernikahan dengan baik. Jangan sampai malah tidak bisa mendapatkan keduanya. Maka kamu akan mengalami kerugian besar. Haha, Tracy tidak bisa menahan tawa. Tidak ingin banyak bicara omong kosong lagi. Langsung memberi perintah. Jalan. Baik, Paula menjawab dengan sangat cepat. Segera menyalakan mobil. Tracy, apa yang kamu lakukan? Magi sangat marah. Aku berbaik hati menasihatimu. Kamu malah tidak mendengarnya. Tidak menunggunya selesai bicara. Mobil langsung melaju. Para pengawal itu mundur tanpa sadar. Sama sekali tidak berani menghentikan mereka. Apa semuanya sudah mati? Hentikan dia. Magi berteriak dengan sangat marah. Para prajurit segera maju untuk menghentikan. Jeff langsung mengeluarkan pistol. Menembakkan beberapa kali ke arah kaki mereka. Para prajurit itu ketakutan. Mundur dengan panik. Awalnya ingin mengeluarkan pistol untuk menyerang balik. Tapi saat ini, Duke tiba di waktu yang tepat. Segera menghentikan apa yang kalian lakukan. Semuanya mundur. Rombongan mobil Tracy melaju keluar dengan arogan. Meninggalkan Magi dalam kondisi kacau. Apa yang ibu lakukan? Duke bukan hanya tidak menghibur ibunya. Malah menyalahkan dengan berkata, Tracy sedang terburu-buru mau pergi melihat anak. Ingin lebih awal kembali ke Paris. Apakah itu salah? Kenapa ibu malah menghentikannya? Juga menyuruh orang-orang bertindak. Perbuatan ibu bisa merusak hubungan di antara kami. Hubungan apa yang ada di antara kalian? Magi berkata dengan marah. Dia mau pergi menemui mantan suami. Apa dia memberitahumu? Sebagai calon suami, bukankah kamu terlalu tidak berguna? Ibu, kamu tunggu saja. Setelah Tracy menemui Daniel, mungkin saja akan terjadi sesuatu. Tiba saatnya. Kalau pernikahan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal, keluarga kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Magi pergi dengan marah. Duke berdiri di tempat, melihat sosok rombongan mobil Tracy yang semakin menjauh. Saat mengingat kembali ucapan ibunya, hatinya merasa tidak tenang. Impian seumur hidupnya adalah bisa menikah dengan Tracy. Meskipun sekarang Tracy tidak mencintainya, tapi dia percaya, suatu hari nanti dia bisa menggerakkan hati Tracy. Terlebih lagi, sekarang Tracy sudah menjadi miliknya. Dia tidak ingin terjadi sesuatu di hari pernikahan. Masih ada 3 hari. Dia harus menjaga kebahagiaan ini. Setelah memikirkan hal ini, Duke segera memberi instruksi pada pengikutnya. Siapkan mobil. Kita ke Paris. Baik, Nyonya Besar Louis sungguh bermuka dua. Malah mengancam Nona Tracy. Sungguh keterlaluan. Paula berkata dengan marah sambil mengemudi. Kita sudah berkompromi. Sudah sangat sempurna dalam etiket. Mengenai masalah di belakang,
Biarkan mereka sendiri yang membereskannya. Naomi malah berpikir lebih rasional. Jeff, coba kamu hubungi kakak lagi. Tiba-tiba Tracy memberi instruksi. Baik. Bab 1229. Di pesawat khusus dari Bordeaux ke Paris, Tracy punya banyak pemikiran. Jeff mencoba menghubungi Lorenzo lagi, tapi tetap tidak bisa terhubung. Bahkan, beberapa orang dekat Lorenzo juga memutuskan kontak. Negara Emron telah menutup informasi. Tidak bisa menemukan apapun. Mereka mencari tahu melalui koneksi lain. Begitu mendengarnya, orang-orang langsung menghindari topik ini, atau langsung menutup telepon. Tracy sangat khawatir, lebih dari sebulan yang lalu, dari saat meninggalkan kota Snowy. Meskipun cemas, tapi dia selalu percaya bahwa kakaknya bisa menyelesaikan masalah. Biar bagaimanapun, di dalam hatinya, kakaknya merupakan dewa yang bisa melakukan segalanya. Dia sama sekali tidak menyangka, setelah berlalu begitu lama, masalah malah semakin memburuk, bahkan kehilangan kendali. Dia merasa sangat bersalah. Selama 2 tahun ini, dia terus dilindungi oleh kakaknya, sama sekali tidak pernah benar-benar memahaminya, memahami keluarga Moore, memahami grup Moore. Bahkan, saat kakaknya mengalami krisis, dia selalu merupakan orang yang terakhir tahu. Sekarang, dia ingin melakukan sesuatu untuknya, malah tidak tahu harus memulai dari mana. Dia melihat keluar jendela, hatinya sangat bingung. Dia tidak tahu bagaimana melewati jalan di depan. Dia ingin kembali ke negara Emron untuk mencarinya. Tapi bagaimana dengan anak-anak itu? Nona Tracy, jangan terlalu cemas. Naomi menghibur. Kita harus percaya pada Tuan. Dia pasti bisa menyelesaikan masalah. Dan datang ke Paris untuk menjemput kita. Benar, Tuan begitu hebat. Tidak akan terjadi masalah, kata Paula. Tracy menurunkan sorot mata. Tidak bicara. Dari sikap Vincent dan Maggie terhadapnya, bisa dilihat betapa seriusnya kondisi kakaknya sekarang. Kalau ia tidak muncul di hari pernikahan, itu berarti sungguh terjadi masalah. Nona Tracy, jangan cemas. Jeff bisa melihat kegelisahan Tracy, menghiburnya dengan berkata, sebelum pergi, Tuan berpesan padaku, tidak peduli ada rumor apapun di luar, jangan percaya, dia pasti akan datang untuk menjemput Anda dan anak-anak. Ya, Tracy mengangguk. Ketenangan Jeff memberinya sedikit penghiburan. Ucapan Naomi benar. Seharusnya dia percaya pada kakaknya. Kakaknya sangat hebat. Tidak peduli bertemu dengan masalah apapun, ia pasti bisa menyelesaikannya. Dan yang harus dia lakukan sekarang adalah melindungi anak-anak dengan baik. Jangan menyusahkannya. Saat menoleh dan melihat ketiga anak yang tertidur lelap, tiba-tiba hati Tracy menjadi tegar. Perjalanan terasa tidak jauh. Mereka tiba di Paris dengan sangat cepat. Saat turun dari pesawat, ketiga anak masih tertidur lelap. Naomi sudah mengatur tempat tinggal. Sekelompok orang membawa anak-anak dan tiba di sebuah villa di pinggiran kota. Kebetulan anak-anak sudah bangun. Saat melihat rumah baru yang indah, mereka sangat penasaran. Melompat dan berlari ke sana kemari. Mencari Carlos, Charles, dan Carla. Mereka mengira kakak-kakak akan menunggu mereka di sini. Melihat mereka begitu senang, hati Tracy merasa sedikit tersentuh. Alangkah baiknya kalau bisa menjemput Carlos dan yang lainnya, serta membiarkan keenam anak hidup bersama. Ketiga bocah ini benar-benar sangat berenergik. Paula mengikuti di belakang ketiga bocah sampai kelelahan. Aku merupakan seorang ahli bela diri, tapi tetap merasa lelah saat menjaga 3 anak. Mereka berlari ke sana ke sini. Ribut tiada henti. Memang cukup menyiksa. Naomi berkata sambil tersenyum. Sekarang baru pukul 3.30 dini hari. Setelah para bocah bermain sebentar, sudah boleh kembali ke kamar untuk istirahat. Aku akan menjaga mereka. Anda istirahatlah. Jeff berkata dengan perhatian. Nona Tracy, harus tidur yang cukup, agar malam nanti bisa bernegosiasi dengan Presdir Daniel. Aku tidak bisa tidur. Tracy dipenuhi dengan kecemasan. Jeff, pergi dan selidiki di mana Daniel sekarang. Lihat apa aku bisa lebih awal pergi mencarinya. Baik, Jeff menyerahkan anak-anak pada Naomi dan Paula. Segera pergi menyelidiki. Tracy kembali ke kamar mandi, berganti pakaian yang nyaman,
berbaring di ranjang dan menelepon Daniel. Dia ingin mencoba apakah bisa terhubung. Sayangnya, tetap tidak bisa dihubungi. Dia sungguh tidak bisa berkata-kata. Kenapa pria itu masih melakukan trik dengan memasukkannya ke daftar hitam? Kalau ada masalah, apakah tidak bisa dikomunikasikan dengan baik? Bab 1230. Jeff pergi menyelidiki, tapi tidak memberi kabar selama 2 jam. Tracy tidak bisa menahan rasa lelah. Dia berbaring di ranjang, perlahan-lahan tertidur. Dia tidur sampai keesokan paginya. Suara hujan petir di luar mengejutkannya. Dia bergidik dalam tidurnya. Tiba-tiba membuka mata. Terdapat firasat yang sangat buruk dalam hatinya. Dia menoleh dan melihat keluar jendela. Hujan turun dengan sangat deras. Setelah diobati tabib Hansen dan menjalani pemulihan selama beberapa bulan, gejala sisa Tracy sudah sembuh total. Tapi, masalah psikologis tidaklah bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Setiap kali terjadi hujan petir, Tracy masih bisa teringat pada Bibi Juni, teringat pada hujan di Chiang Mai. Meskipun Linda Hilton dan Devina Wallace sudah mati dan dendam sudah dibalas, tapi insiden tersebut sudah meninggalkan bayangan di dalam hati. Setiap kali terjadi hujan petir, adegan itu tetap akan muncul dalam benaknya. Selain itu, setelah kejadian tersebut, hati Tracy memiliki konflik yang tak dapat dijelaskan terhadap hujan petir. Sepertinya akan terjadi hal yang buruk setiap kali cuaca ini tiba. Tok-tok, saat ini, terdengar suara ketukan pintu. Kemudian terdengar suara Naomi. Nona Tracy, apakah Anda sudah bangun? Masuklah. Tracy bangun dari ranjang dan mengenakan gaun piyama. Naomi membuka pintu dan masuk, membawa sepoci teh buah yang panas. Minumlah teh panas ini. Suhu hari ini turun. Di luar sedikit dingin. Apa sudah ada kabar dari Jeff? Tracy duduk di sofa, menerima teh buah yang diberikan Naomi. Masih belum ada. Naomi menggeleng. Mungkin keberadaan Presdir Daniel sulit diselidiki. Butuh sedikit waktu. Ya, Tracy menjawab. Minum teh dengan perlahan. Ketiga bocah tertidur lagi. Naomi berkata sambil tersenyum. Sebelum tidur, mereka sudah makan sesuatu. Dan terus menanyakan bibinya. Aku bilang bibi sudah tidur dan akan mencari mereka setelah bangun. Mereka pun kembali ke kamar dan istirahat dengan patuh. Mereka bertiga masih kecil. Tepat berada di usia yang tidak punya kekhawatiran. Saat teringat pada ketiga bocah, muncul senyuman pada wajahnya. Tapi saat teringat pada anak sendiri, perasaannya menjadi tertekan lagi. Tidak seperti Carlos dan Carla yang sudah bisa merasakan suasana hati orang dewasa. Terutama Carlos, sekarang seharusnya dia sudah bangun. Mungkin dia juga tahu terjadi sedikit konflik di antara papi dan maminya. Aku khawatir bahwa dia juga sedang mencemaskanku. Aku tahu Anda merindukan anak-anak, tapi coba pikirkan dari sudut pandang lain. Mereka berada di sisi papinya. Pasti aman. Setelah bertemu dengan Presdir Daniel, bicarakan baik-baik dengannya. Naomi menghibur. Berdasarkan sifat Daniel yang begitu keras, takutnya sulit untuk dibicarakan. Tracy mengerutkan kening dengan erat. Selain itu, sepertinya kali ini dia benar-benar marah. Maka memasukkan nomor teleponku ke dalam daftar hitam. Juga tidak membiarkan anak-anak menghubungiku. Kalian sudah lama putus. Atas dasar apa dia marah? Naomi berkata dengan marah. Selain itu, dulu dialah yang bersalah pada Anda. Dialah yang memaksa Anda pergi di hari pernikahan. Membuat Anda mengalami begitu banyak penderitaan. Kemudian dia mempercayai kakak beradik keluarga Hilton. Melindungi Presdir Devina. Semua utang itu masih belum diperhitungkan dengannya. Atas dasar apa dia marah pada Anda? Saat mendengar ucapan ini, Tracy tersenyum pahit. Terkadang, perasaan kedua orang sebenarnya tidak bisa dibedakan siapa yang benar dan salah. Kalau berdiri di posisinya, dia juga merasa sangat dirugikan. Orang yang dulu memaksaku pergi adalah Tuan Besar. Kemudian yang percaya pada Victoria juga Tuan Besar. Tentu saja, demi Tuan Besar, dia memang mencampakkanku. Tidak peduli sengaja maupun tidak sengaja. Pada akhirnya dia menyakitiku. Juga membuat Bibi Juni mati. Meskipun bukan dia yang melakukannya secara langsung, tapi masalah itu tetap ada hubungan dengannya. Berdasarkan logika, seharusnya aku membunuhnya.
barulah bisa dibilang sudah balas dendam sepenuhnya. Tapi demi anak-anak, aku melepaskan dendam, meninggalkan kota Bunaken, memulai kehidupan baru, bahkan setuju untuk menikah dengan Duke demi menghindarinya. Aku mengira dengan berbuat seperti itu, maka bisa benar-benar putus hubungan dengannya. Tapi sekarang kelihatannya, asalkan ada anak-anak, hubungan kami tidak bisa putus sepenuhnya. チャンネル